Baik, dari kelompok satu izin untuk memulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Aditya Pratama, SPD, MPD, dan teman-teman PEA semua. Kami dari kelompok satu izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait literatur review yang bertemakan augmented reality AR, teknologi yang diterapkan di bidang pendidikan. Boleh di next? Oke, untuk anggota kelompok satu itu sendiri ada Azura Aurora, lalu Jevana Yairo, lalu ada saya sendiri, Kayla Hairunisha, dan ada Siva Sabila. Boleh di next? Baik, untuk artikel kuantitatif yang pertama akan dipaparkan oleh anggota kelompok satu yang lain. Oke, baik. Terima kasih Kayla atas kesempatannya. Untuk artikel kuantitatif pertama yang kami ambil dan juga kami review, untuk judulnya sendiri itu ada The Impact of Augmented Reality Based Mathematics Learning Games on Student Critical Thinking Skill. Jadi pengaruh permainan belajar dalam pelajaran matematika berbasis augmented reality terhadap kemampuan berkritis dari siswa itu. Oke, untuk identitas artikel ini, untuk judulnya tadi The Impact of Augmented Reality Based Mathematics Learning Games on Students Critical Thinking Skills. Untuk penulisnya itu ada Yudi Hanggara, Abdul Kohar, dan juga Sukoryanto. Untuk tahun terbitnya itu ada di tahun 2024. Untuk jurnalnya sendiri itu berasal dari International Journal of Interactive Mobile Technologies. Untuk indeksasinya itu terindeks Scopus di Q3. Untuk link doi-nya itu seperti yang tertera. Boleh di next? Oke, jadi latar belakang dari artikel penelitian ini, jadi latar belakang permasalahan penelitian ini tuh datang dari rendahnya keterampilan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran matematika yang selama ini tuh masih didominasi oleh metode konvensional. Nah, pembelajaran matematika itu cenderung teacher-centered dan hanya menekankan hafalan serta latihan rutin sehingga siswa itu kurang terlatih dalam analisis, evaluasi maupun memahami materi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah pembelajaran berbasis augmented reality ini mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa secara signifikan dibandingkan pembelajaran secara konvensional. Lalu untuk novelty yang ada di dalam penelitian ini yaitu berupa integrasi game-based learning atau GBL dengan augmented reality. Melalui media pembelajaran itu ada aplikasi game BAR untuk topik bangun ruang. Nah, penelitian ini tidak hanya menguji efektivitas dari augmented reality, tetapi juga menekankan peningkatan critical thinking skills yang jarang diteliti secara eksplisit pada penelitian-penelitian sebelumnya. Lalu untuk selanjutnya itu ada landasan teori. Jadi teori yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah teori konstruktivisme dan juga sosial konstruktivisme yang menekankan keterlibatan aktif siswa dalam membangun pengetahuan. Nah, teori konstruktivisme ini juga menekankan bahwa pengetahuan itu dibangun secara aktif oleh individu melalui pengalaman langsung, eksplorasi, dan juga refleksi dengan guru berperan sebagai fasilitator. Nah, artikel ini juga menegaskan posisi penelitiannya sebagai pengembangan dari kajian sebelumnya karena integrasi R dalam pembelajaran matematika ini untuk melatih critical thinking skill yang masih jarang dilakukan. Boleh di next? Oke, untuk metodologi penelitian yang digunakan dalam artikel penelitian ini yaitu ada metode kuasi eksperimen dengan desain non-equivalent control group. Terus untuk subjek penelitiannya sendiri adalah 77 siswa kelas 8 SMP yang dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu 40 siswa pada kelas eksperimen yang mendapatkan pembelajaran dengan media game BAR dan 37 siswa pada kelas kontrol yang mengikuti pembelajaran konvensional. Untuk instrumen penelitiannya sendiri itu berupa tes keterampilan berpikir kritis berbentuk 3 soal uraian. Nah, instrumen ini juga telah diuji validitas dan juga reliabilitasnya dengan hasil koefisien Cronbach alfanya itu sebesar 0,737 yang menunjukkan tingkat reliabilitas yang cukup baik.
Dan untuk pengumpulan datanya sendiri ini melalui pretest dan juga post-test pada kedua kelompok untuk mengukur peningkatan keterampilan berpikir kritis dari siswa. Untuk data yang diperoleh itu kemudian dianalisis dengan beberapa tahapan. Ada beberapa tahapan itu uji normalitas, uji homogenitas, uji T independen, dan juga endgain. Boleh di next? Oke, di sini ada hasil dan juga temuan dari penelitian yang dilakukan. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan keterampilan berpikir kritis pada siswa yang mengikuti pembelajaran dengan media aplikasi game BAR. Rata-rata skor kelas eksperimen itu naik dari 43,9 menjadi 66,0 dengan nilai NG itu sebesar 0,39 yang masuk kategori sedang. Nah, sebaliknya kelas kontrol yang hanya melakukan pembelajaran konvensional itu mengalami kenaikan tipis dari 41,2 menjadi 42,1 dengan NG itu sebesar 0,16 pada kategori rendah. Uji independen ini juga menunjukkan perbedaan skor post-test antara kedua kelompok secara signifikan. Dengan nilai signifikasi itu probabilitas kurang dari 0,5 yang menegaskan bahwa model pembelajaran berbasis game-based learning dengan augmented reality itu secara statistik lebih efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Jadi penggunaan aplikasi game BAR ini terbukti lebih efektif dibandingkan metode konvensional dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa karena nilai probabilitasnya tadi kurang dari 0,05 dan adanya peningkatan skor yang signifikan pada kelas eksperimen. Boleh di next? Oke, jadi di bagian diskusi ini, temuan ini tuh memperlihatkan bahwa integrasi augmented reality dengan game-based learning itu membuat siswa lebih aktif, interaktif, dan juga termotivasi dalam proses pembelajaran. Umpan balik langsung dari game ini mendorong siswa untuk berpikir reflektif, mengevaluasi strategi, dan juga memperbaiki kesalahan. Efektivitas augmented reality ini juga sejalan dengan studi yang menunjukkan bahwa penggunaan teknologi gamifikasi dan pembelajaran berbasis masalah itu dapat meningkatkan aspek kritis dan analitis dari siswa. Seperti pada penelitian yang ada di dalam artikel ini juga, penelitian terdahulu oleh Asigigan dan Samur di tahun 2021 yang menyatakan bahwa pendekatan game-based learning ini dapat meningkatkan kinerja, sikap, motivasi, dan juga keterampilan berpikir kritis atau critical thinking skill siswa dibandingkan dengan metode pembelajaran yang tidak mengintegrasikan game-based learning. Oke, untuk kelebihan dan juga kelemahan dari artikel penelitian ini, yang pertama, untuk keunggulannya dulu. Jadi, penggunaan desain kuasi eksperimen dengan kelompok kontrol ini memberikan dasar yang cukup kuat ya untuk menilai pengaruh dari game-based learning terhadap critical thinking skill dari siswa tersebut. Lalu yang kedua, instrumentasinya ini juga terbukti valid dan juga reliable. Dan yang ketiga, penggunaan indikator yang jelas dalam pengukuran kemampuan berpikir kritis serta pengembangan media augmented reality dan game-based learning yang inovatif. Penulis juga mampu mengaitkan hasil penelitian ini dengan teori yang ada secara konsisten dan juga komprehensif. Namun, selain ada kelebihannya juga ada kelemahannya, yaitu, di antaranya ada sampel yang terbatas pada satu sekolah, sehingga, generalisasi itu masih rendah. Terus juga durasi penelitiannya relatif singkat, hanya 6 pertemuan, serta instrumen tes critical thinking skill-nya hanya terdiri dari 3 soal uraian, sehingga kurang komprehensif dalam mengukur aspek keterampilan berpikir kritis. Boleh di next? Oke, untuk kesimpulan dari analisis artikel penelitian yang pertama, jadi secara keseluruhan penelitian itu menunjukkan bahwa pembelajaran matematika berbasis augmented reality game atau game BAR ini secara signifikan mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa dibandingkan pembelajaran konvensional. Nah, studi ini juga memiliki metodologi yang sulit dan juga hasil yang mendukung meskipun terbatas pada jumlah sampel dan wilayah lingkup yang lingkup yang sempit.
Nah, validitas dan juga reliabilitas instrumen juga dikembangkan secara tepat, hanya saja perlu penelitian lanjutan untuk menguji keberlanjutan dan juga efek jangka panjang dari penggunaan augmented reality dalam berbagai konteks. Walaupun penelitian ini hanya berfokus pada matematika dan juga teknologi augmented reality, hasilnya ini juga relevan dengan bidang kita yaitu pendidikan ekonomi, khususnya dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang esensial dalam analisis ekonomi. Pengintegrasian teknologi interaktif seperti augmented reality ini juga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan juga kesiapan siswa menghadapi tantangan abad ke-21. Boleh di next? Oke, untuk artikel selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan kelompok satu yang lain. Oke, baik. Terima kasih, Siva. Untuk artikel kuantitatif yang selanjutnya itu berjudul Exploring the Effect of Augmented Reality Technology on High School Students, Vocabulary Learning, Personality Traits, and Self-Efficacy in Flipped and Blended Classes. Penulisnya itu ada Farzaneh Koda Bande dan juga Azimeh Mombini dengan tahun terbitnya itu di tahun 2024 dengan nama jurnalnya yaitu Education and Information Technology dengan indeksasi Q1. Dan berikut untuk link doi dari artikel tersebut. Boleh di next? Oke, baik. Selanjutnya di sini ada latar belakang dari artikel tersebut yang dimana permasalahan dari penelitian ini adalah pembelajaran kosakata bahasa Inggris di SMA itu yang masih kurang efektif karena adanya metode konvensional yang cenderung monoton ketika proses pembelajaran. Jadi membuat siswa itu kurang termotivasi selama proses pembelajaran. Dan penelitian sebelumnya memang sudah membahas augmented reality ini, tetapi hanya dari sisi hasil belajar kognitifnya saja dan belum menyentuh aspek psikologis seperti kepribadian dan juga self-efficacy. Dan untuk keterbaruan atau novelty dari penelitian ini yaitu melihat augmented reality ini tidak hanya dari hasil belajar kosakata, melainkan juga aspek non-kognitif yaitu self-efficacy dan juga kepribadian. Selain itu, konteks flip dan juga blended learning yang dipilih ini menambah dimensi baru yang jarang diteliti di penelitian yang sebelumnya. Lalu untuk landasan teori dari artikel ini, yang dipakai adalah konstruktivisme, yang dimana siswa itu membangun pengetahuan melalui pengalaman yang nyata, dan posisi artikel ini berbeda dari penelitian yang sebelumnya karena menghubungkan teknologi dengan aspek kognitif siswa sekaligus afektif dan juga dari sisi psikologi siswa. Boleh di next? Baik, selanjutnya untuk metodologi penelitian dari artikel tersebut, yaitu dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksperimen, yang sampelnya itu terdiri dari 60 sampai 120 siswa SMA yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kontrol dan juga eksperimen. Lalu instrumen berupa tes kosakata dan juga kuesioner, kepribadian, dan juga self-efficacy. Lalu data tersebut dikumpulkan melalui pretest, post-test, dan juga survei tertulis, lalu dianalisis dengan uji T dan juga uji ANOVA. Boleh di next? Oke, untuk hasil dan juga temuan penelitiannya itu menunjukkan siswa dengan augmented reality ini memiliki peningkatan yang signifikan dalam kosakata berbahasa Inggris, self-efficacy yang lebih kuat, dan juga serta kepribadian yang lebih terbuka dan juga aktif di kelas. Jadi siswa dengan AR ini memang mengalami peningkatan signifikan dalam penggunaan kosakata bahasa Inggris dibandingkan dengan metode konvensional. Lalu self-efficacy mereka juga meningkat, yaitu lebih percaya diri dalam belajar bahasa asing, serta dari sisi kepribadian itu terlihat peningkatan keterbukaan dan juga keaktifan siswa di dalam kelas. Boleh di next? Oke, lalu untuk diskusinya sendiri itu menegaskan bahwa augmented reality ini tuh mendukung teori konstruktivisme karena mampu menjembatani pengalaman belajar siswa dan juga faktor internal dari siswa, yaitu dari sisi psikologisnya. Lalu untuk implikasi praktisnya, guru guru itu guru
Guru bahasa sebaiknya memanfaatkan AR untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Lalu untuk implikasi praktisnya itu, guru dan sekolah disarankan mengintegrasikan augmented reality ini khususnya di kelas bahasa bahasa Inggris untuk meningkatkan keaktifan atau keterlibatan siswa di dalam kelas. Boleh di next. Baik, untuk kelebihan dari artikelnya itu sendiri yaitu metodologi penelitian yang cukup kuat, yaitu dan ada instrumen yang valid dan juga reliable, analisis yang jelas, argumentasi yang didukung data statistik. Lalu untuk eh, kelemahannya sendiri itu sampelnya itu yang terbatas pada satu sekolah atau wilayah, jadi generalisasinya yang terbatas dan hanya fokus pada vocabulary bahasa Inggris tersebut yang belum mencakup keterampilan yang lain seperti berbicara ataupun speaking dalam berbahasa Inggris. Boleh di next. Oke, baik. Lalu untuk kesimpulan analisisnya ini, augmented reality ini terbukti memberikan dampak positif pada pembelajaran kosakata berbahasa Inggris, self-efficacy, dan juga kepribadian siswa dalam flip and blended learning. Dan artikel ini layak dijadikan rujukan dan relevan untuk pendidikan ekonomi, misalnya mengajarkan literasi keuangan atau simulasi pasar dengan augmented reality untuk meningkatkan keterlibatan dan juga pemahaman siswa. Jadi kesimpulannya AR ini efektif meningkatkan hasil belajar sekaligus faktor psikologi siswa dan bisa diaplikasikan di bidang lain seperti bidang di pendidikan ekonomi ini. Boleh di next? Oke, baik. Untuk artikel selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok satu yang lain. Oke, sebentar. Supaya kita lebih efektif, ya, efisien, ya mungkin nggak usah disampaikan semua, tapi nanti ringkasannya maupun laporannya bisa dikumpul seperti minggu lalu. Nanti saya cross-check ya. Cuman mungkin satu kelompok bisa mewakili misal dua artikel kuantitatif dan dua artikel kualitatif saja ya, biar lebih lebih singkat saja. Karena kan cukup banyak atau mungkin satu-satu juga nggak apa-apa deh. Eh, Bisa diacak atau dua deh. Satu kayaknya kurang, dua aja lah ya kali ya. Kita buat dua-dua aja ya, jadi nggak salah semua. Jadi ini langsung saja ke artikel kualitatif, kita lihat nanti hasilnya. Gitu. Baik, Silakan Pak. dilanjutkan. Baik, Pak. Baik, selanjutnya kita masuk ke artikel kualitatif tentang augmented reality technology for education. Di sini ada artikel berjudul Educational Magic Toys Developed with Augmented Reality Technology for Early Childhood Education dengan penulisnya Rabia M. Yilmaz dengan tahun terbit di tahun 2016 dan nama jurnalnya adalah Computer and Human Behavior dengan indeksasi di Scopus itu di Q1 dan link atau doi-nya tertera. Kita masuk ke latar belakang dari penelitian ini adalah permasalahannya itu penelitian tentang augmented reality yang sebelumnya itu fokusnya itu hanya pada pendidikan tinggi atau pendidikan di sekolah menengah dan permainan komputer sehingga interaksi anak-anak atau eh, anak-anak
usia dini itu dengan mainan atau dengan teknologi AR ini masih minim banget diteliti. Nah, studi sebelumnya juga jarang sekali meneliti perilaku, interaksi, dan capaian kognitif anak saat bermain, meski beberapa itu ada juga yang menggabungkan multimedia dengan mainan tradisional. Nah, novelty atau kebaruan dari artikel ini adalah artikel ini itu mengembangkan Educational Magic Toys atau EMT, mainan edukasi untuk anak usia dini yang sepenuhnya mengintegrasikan si augmented reality teknologi ini ke puzzle, kartu flash, dan kartu cocok mencocok. Kemudian penelitian ini juga nggak hanya menilai dari persepsi guru dan anak, tapi juga menganalisis pola perilaku dan capaian kognitif anak, sehingga menambah perspektif baru dalam pendidikan anak usia dini yang berbasis teknologi. Nah, landasan teori dari artikel ini berlandaskan pada konsep utama, ada beberapa konsep. Yang pertama itu ada teori augmented reality yang menekankan pada penggabungan dunia nyata dengan virtual, interaktivitas, serta penyajian objek tiga dimensi. Nah, konsep yang kedua itu konsep bermain dan perkembangan anak usia dini yang memandang mainan sebagai media yang sangat penting gitu dalam pembelajaran. Dan yang ketiga adalah teknologi acceptance model atau TAM yang digunakan untuk menilai persepsi guru terhadap mainan edukasi berbasis AR itu seperti apa. Nah, posisi artikel ini adalah termasuk ke dalam state of art karena menjadi salah satu studi awal yang mengembangkan mainan edukasi anak usia dini berbasis AR secara penuh, sekaligus menganalisis sikap guru, pola perilaku, dan capaian kognitif anak tersebut. Nah, studi ini itu posisinya itu memperluas pemahaman pemanfaatan AR pada mainan edukasi anak usia dini dan menutup kesenjangan penelitian sebelumnya. Jadi kan karena penelitian sebelumnya banyaknya AR itu pada pendidikan tinggi gitu ya. Nah, di penelitian ini meneliti tentang AR pada anak usia dini. Selanjutnya, metodologi penelitian yang digunakan pada penelitian ini dengan menggunakan pendekatan mixed methods dengan triangulasi. Dengan subjek penelitiannya itu ada 30 guru perempuan, 33 anak usia 5 sampai 6 tahun dengan 15 laki-laki dan 18 perempuan. Dengan pemilihan sampelnya itu adalah secara convenience sampling ya. Nah, untuk pengumpulan datanya ada beberapa cara. Yang pertama, guru itu disurvei menggunakan survei TAM untuk melihat persepsi mereka terhadap mainan edukasi berbasis AR. Nah, yang kedua, melakukan observasi pada anak-anak saat bermain educational magic toys tersebut supaya bisa melihat perilaku dan interaksi dari anak-anak tersebut. Nah, yang ketiga, dilakukan wawancara terstruktur dengan anak-anak untuk menggali opini dan capaian kognitif mereka. Dan terakhir adalah dokumentasi video untuk mengetahui pola perilaku anak. Jadi, selama sesi bermain dengan EMT ini, peneliti juga melakukan dokumentasi gitu, merekam ketika anak-anak itu bermain untuk menganalisis pola perilaku anak tersebut. Kemudian analisis datanya dilakukan secara deskriptif untuk data kuantitatif, sementara ada juga data kualitatif dari wawancara, dari dokumentasi dan observasi itu menggunakan content analyze dengan mengategorikan jawabannya itu ada dua, ada appearance description dan extensive description. Selain itu juga dilakukan uji korelasi eksperimen untuk melihat hubungan antara perilaku dengan capaian kognitif mereka. Kemudian agar datanya valid juga peneliti menerapkan em, triangulasi yang memverifikasi ulang nih antara hasil analisis bersama ahlinya dan menggunakan instrumen-instrumen yang udah tervalidasi dari penelitian sebelumnya. Jadi eh, peneliti ini nggak menggunakan instrumen baru tapi mengadaptasi dari penelitian sebelumnya. Kemudian selanjutnya ada hasil dan temuan penelitian. Hasil dan temuan penelitian ini menunjukkan bahwa guru itu menilai educational magic toys ini tuh bermanfaat ya dan mudah digunakan. Sementara anak-anak juga antusias dengan EMT ini dan merasa lebih fokus dan ingin bermain dengan si educational magic toys ini. Nah, tanggapan anak-anak itu dikelompokkan menjadi jawaban yang sederhana atau appearance description dan jawaban yang mendalam atau extensive description. Nah, temuan ini tuh menegaskan kalau augmented reality ini meningkatkan keterlibatan, perhatian, dan kemampuan kognitif anak, sekaligus hasil ini memperkuat teori yang di awal tadi, yaitu teori bermain anak usia dini dengan konsep augmented reality.
hasil diskusi dari penelitian ini itu em, menjelaskan bahwa IMT meningkatkan keterlibatan dan capaian kognitif anak dan mendapatkan respon positif juga dari guru. Kemudian temuan pada penelitian ini sejalan dengan konsep augmented reality yang dikemukakan di penelitian Azuma pada tahun 1997, di mana penelitian Azuma ini menyatakan bahwa penggabungan dunia nyata dan dunia virtual itu bisa menciptakan atau meningkatkan interaktivitas. Selain itu juga sesuai eh, dengan penelitian Cheng and Tsai di tahun 2014 yang menunjukkan efek positif dari augmented reality teknologi ini terhadap pendidikan. Nah, kemudian temuan ini memperkuat teori bermain anak usia dini bahwa media interaktif itu bisa memfasilitasi pembelajaran yang aktif dan bermakna. Nah, dari implikasi praktis, EMT atau Educational Magic Toys ini bisa dijadikan contoh pengembangan media belajar berbasis AR untuk anak prasekolah dan membantu guru juga untuk meningkatkan motivasi belajar dan membuka peluang untuk pengembangan kurikulum anak usia dini yang lebih inovatif. Nah, kontribusi penelitian ini adalah penelitian itu mengembangkan teknologi pendidikan anak usia dini dan memberikan panduan praktis bagi pendidik. Oke, di sini ada kelebihan dan kelemahan dari artikel ini. Yang pertama, kelebihan dari penelitian ini adalah menggunakan metode campuran dengan triangulasi. Jadi datanya itu eh, komprehensif ya, berasal dari guru dan anak. Yang kedua, instrumennya itu instrumen adaptasi penelitian sebelumnya dan divalidasi oleh ahli sehingga meningkatkan kredibilitas dari data yang didapatkan. Kemudian analisis datanya jelas karena menggunakan deskriptif, kemudian menggunakan korelasi eksperimen dan content analyze dengan kategori yang struktur, dan argumen penulis pada penelitian ini juga kuat karena didukung oleh literatur sebelumnya dan disertai dengan implikasi teoritis dan praktis. Nah, kelemahannya itu karena menggunakan convenience sampling, jadi membatasi generalisasi temuannya. Kemudian ukuran sampel yang kecil tadi hanya sekitar 30, kurang lebih 30, itu bisa mempengaruhi kekuatan dari analisis statistiknya. Dan eh, karena penelitian ini berfokus pada TAM tadi, jadi belum kelihatan nih dampak jangka panjang dari si augmented reality teknologi ini terhadap keterlibatan anaknya seperti apa. Kemudian pada penelitian ini juga tidak ada kelompok kontrol atau kelompok yang tidak menggunakan augmented reality teknologi ini atau menggunakan pembelajaran berbasis konvensional. Jadi penelitian ini hanya meneliti kelompok yang menggunakan augmented reality teknologi ini. Jadi sulit memastikan bahwa efeknya ini emang berasal dari educational magic toys tersebut. Nah, kesimpulan analisisnya adalah penelitian ini tuh menunjukkan bahwa Educational Magic Toys atau EMT yang berbasis augmented reality ini bisa diterima positif oleh guru dan anak usia dini karena meningkatkan keterlibatan, perilaku eksploratif, dan berkorelasi itu dengan capaian kognitif anak usia dini. Nah, penelitian ini juga kuat karena metode menggunakan mixed method dengan triangulasi dan instrumennya tervalidasi. Namun, dibatasi oleh sampel yang kecil tadi dan pengambilan sampel yang convenient sampling dan durasi intervensinya singkat. Jadi tidak bisa melihat efek jangka panjangnya seperti apa. Kemudian untuk bidang pendidikan ekonomi, temuan ini relevan gitu sebagai inspirasi pengembangan media belajar yang efektif dan interaktif gitu ya, yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan motivasi, partisipasi, dan hasil belajar peserta didik. Oke, itu yang per artikel kualitatif yang pertama. Untuk artikel kualitatif yang kedua mungkin bisa dijelaskan oleh kelompok satu yang lain. Ya, oke, selanjutnya kita lanjut lagi ke artikel kualitatif selanjutnya. Di sini itu judulnya Investigating the Different Phase of Student Engagement During Augmented Reality Use in Primary School. Penulisnya itu disebutkan sebagai berikut. Untuk tahun terbitnya itu pada tahun 2022. Nama jurnalnya kita bisa cari di jurnal British Journal of Educational Technology atau BGET. Indeksasi Scopusnya di sini Q1. Doi, untuk doilingnya
tertera sebagai berikut. Oke, jadi dari artikel ini sendiri memiliki latar belakang permasalahan utama itu yang diangkat adalah keterbatasan penelitian sebelumnya yang cenderung menilai dampak AR hanya dari sisi kognitif. Padahal keterlibatan siswa dalam pembelajaran atau student engagement bersifat multidimensi, meliputi aspek perilaku kognitif, emosional, dan juga sosial. Gap penelitian terletak pada kurangnya eksplorasi menyeluruh tentang bagaimana AR dapat mempengaruhi keterlibatan siswa di sekolah dasar. Novelty artikel ini adalah penyelidikan komprehensif. Terdapat berbagai aspek keterlibatan siswa selama penggunaan AR dalam pembelajaran. Nggak hanya nilai hasil belajar kognitif, penelitian ini juga menyoroti peran AR dalam meningkatkan motivasi, interaksi sosial, serta keterhubungan emosional siswa dengan materi pembelajaran. Landasan teori yang diambil dalam penelitian ini adalah menggunakan kerangka teori engagement dalam pendidikan yang melakukan bahwa keterlibatan siswa terdiri dari dimensi perilaku kognitif, emosional, dan juga sosial. Kerangka ini dipadukan dengan teori pembelajaran berbasis teknologi interaktif yang melihat AR sebagai media inovatif untuk meningkatkan kualitas pengalaman belajar. Posisi artikel. Artikel ini diposisikan sebagai perluasan literatur mengenai penelitian sebelumnya cenderung hanya menyoroti dampak ER dari sisi kognitif. Sementara artikel ini menekankan bahwa engagement bersifat multidimensi, meliputi aspek perilaku, emosional, kognitif, dan juga sosial, dengan pendekatan kualitatif mendalam. Artikel ini menunjukkan bahwa ER dapat meningkatkan keterlibatan siswa secara holistik dalam proses belajar. Posisi penelitian ini memperkaya literatur dan perspektif bahwa keberhasilan AR tidak hanya diukur dari hasil menumbuhkan motivasi, kolaborasi sosial, dan keterhubungan emosional siswa. Oke, untuk metodologi penelitian dari artikel ini sendiri yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan observasi kelas wawancara semi terstruktur. Partisipannya adalah siswa sekolah dasar yang menggunakan aplikasi AR dalam pelajaran tertentu. Data dianalisis menggunakan teknik coding atau tematik untuk mengidentifikasi pola engagement siswa. Proses analisis dilakukan secara mendalam dengan bantuan perangkat lunak analisis kualitatif. Hasil dan temuan dari penelitian ini sendiri menunjukkan bahwa AR meningkatkan keterlibatan siswa sebagai dimensi. Siswa menjadi lebih fokus dan aktif selama pembelajaran, lebih termotivasi, serta lebih sering berkolaborasi dengan teman sekelas. Dari sisi emosional, siswa merasa lebih senang dan antusias menggunakan AR, sehingga meningkatkan kepuasan dalam belajar. Pada diskusi kali ini memperlihatkan bahwa penggunaan AR dalam pembelajaran mampu memperluas konsep engagement dari yang semula hanya berorientasi kognitif menjadi lebih holistik. AR tidak hanya memberikan pengalaman visual yang kaya, tetapi juga memicu interaksi sosial dan emosi positif. Temuan ini konsisten dengan teori engagement dan memberikan arah baru bagi riset teknologi pendidikan. Untuk kelebihan dan kelemahan, yang pertama, kelebihan dari artikel ini adalah penggunaan pendekatan kualitatif mendalam yang memungkinkan pemahaman komprehensif tentang pengalaman siswa. Publikasi ini di jurnal bereputasi Q1 menambah kredibilitas hasil penelitian. Selain itu, penelitian ini menyoroti aspek-aspek engagement yang jarang diteliti, yang sudah tadi saya terangkan. Selanjutnya adalah kelemahan. Kelemahannya adalah ukuran sampel yang terbatas pada satu sekolah saja, sehingga hasil penelitian tidak mudah digeneralisasi. Selain itu, penelitian ini belum menguji dampak AR terhadap hasil akademik jangka panjang. Maka dapat disimpulkan dari analisis ini bahwasannya menunjukkan bahwa AR berpotensi meningkatkan keterlibatan siswa tidak hanya secara kognitif, tetapi juga secara emosional, sosial, dan perilaku.
Penelitian ini memperkuat pandangan ER dapat menjadi media pembelajaran yang holistik untuk pendidikan dasar. Oke, tadi mungkin sudah kita jelaskan beberapa artikel kuantitatif dan kualitatif. Bisa sampai di sini dulu. Kira-kira ada yang ingin bertanya? Saya kembalikan lagi kepada hmm, Kasifa, Kasifa. Oke, baik. Terima kasih Jevano. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mungkin selanjutnya sesi tanya jawab atau langsung ke kelompok selanjutnya ya Pak Dit? Langsung aja ke kelompok selanjutnya. Oke, baik. Kalau gitu, sekian untuk presentasi dari kelompok satu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya serahkan kepada kelompok dua. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang Pak Adit dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Izinkan kami dari kelompok 2 untuk memaparkan hasil dari artikel kualitatif dan kuantitatif tentang learning management sistem muda. Nah, Oke, yang pertama akan dipaparkan artikel kuantitatif oleh rekan saya. Boleh di next? Gagal. Tapi dia kecil lagi. Oke, untuk artikel yang pertama, di sini judulnya Impact of a Learning Orientation, Model Use and Learning Planning on Learning Outcomes. Nah, untuk penulisnya itu ada Sauri Aida, terus tahun terbitnya 2023, dan jurnalnya itu Education Science dan terindikasi Q1. Untuk latar belakangnya sendiri, penelitian itu berangkat dari permasalahan bahwa sebagian besar studi e-learning hanya menyorot aspek umum pembelajaran daring aja. Sementara kajian yang secara khusus membahas on-demand lecture itu masih sangat terbatas. Nah, selain itu hubungan antara orientasi learning, penggunaan model, dan juga perencanaan belajar terhadap hasil belajar itu masih belum sepenuhnya dipahami. Nah, untuk kebaharuan di artikel ini tuh pendekatannya itu tidak hanya menilai satu faktor tunggal saja, melainkan mengintegrasikan 3 variabel utama dalam konteks pembelajaran daring yang berkembang pesat pasca pandemi COVID-19. Boleh di next?
Untuk landasan teorinya itu mencakup orientasi e-learning yang merujuk pada kesiapan dan preferensi terhadap pembelajaran daring. Penggunaan model sebagai indikator keterlibatan mahasiswa di LMS melalui interaksi, jumlah video yang ditonton, serta kuis yang dikerjakan. Dan juga perencanaan belajar yang berhubungan dengan strategi self-regulate melalui manajemen waktu dan penyelesaian tugas. Nah, penelitian ini menempatkan diri dalam kajian terdahulu dengan memperluas ruang lingkup, yaitu tidak hanya menilai satu aspek saja, tetapi menekankan pentingnya melihat interaksi beberapa faktor yang secara kolektif dapat mempengaruhi hasil belajar. Boleh di next? Nah, untuk metode penelitiannya, ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain korelasial. Nah, populasinya itu sebanyak 113 mahasiswa jurusan Informasi Science and Engineering di Yamauchi University dengan 82 mahasiswa yang mengisi kuesioner itu dianalisis secara lebih lanjut. Nah, untuk instrumen penilaiannya itu melalui kuesioner orientasi learning dengan 5 dimensi. Data log dari model berupa jumlah klik, terus jumlah video yang ditonton, serta jumlah kuis yang dikerjakan juga. Dan mencatat waktu pengumpulan tugas sebagai ukuran perencanaan membelajar. Nah, analisis data dilakukan melalui korelasi person, analisis komponen utama, analisis cluster, ANOVA, serta regresi berganda untuk melihat hubungan dan kontribusi masing-masing variabel terhadap hasil belajar tersebut. Boleh di next? Untuk hasil dan temuannya itu, penggunaan model dan perencanaan belajar ditemukan sangat berperan penting. Mahasiswa juga lebih aktif nih menggunakan model, baik melalui frekuensi klik, menonton video pembelajaran, maupun mengerjakan kuis. Nah, cenderung itu juga memperoleh skor ujian akhir yang lebih tinggi. Selain itu, mahasiswa yang disiplin mengumpulkan tugas lebih awal memiliki hasil belajar lebih baik dibandingkan mereka yang mengumpulkan mendekati tenggang waktu. Karena tadi melalui metode penelitiannya juga dilihat dari waktu pengumpulannya. Nah, temuan ini tuh menegaskan bahwa perilaku belajar yang konkret dapat dalam penggunaan LMS dan manajemen waktu lebih berkontribusi terhadap capaian akademik dibanding sekedar preferensi awal mahasiswa terhadap e-learning aja. Go di next. Dari hasil diskusi kita, penelitian ini tuh lebih menekankan bahwa temuan berbeda dari studi sebelumnya yang lebih menyorot peran orientasi e-learning dalam mempengaruhi capaian belajar. Nah, penelitian itu justru memperkuat teori self-regulate learning yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif dan kemampuan perencanaan diri dalam menentukan keberhasilan akademik, serta menyoroti implikasi praktis bagi dosen, yaitu perlunya mendorong mahasiswa untuk aktif menggunakan LMS seperti model, serta membekali mereka dengan strategi perencanaan belajar yang efektif agar hasil belajar dapat dioptimalkan. Boleh di next. Nah, untuk kelebihan dari artikel ini tuh kelebihan berupa data empiris yang sangat lengkap, terus mencakup kuesioner dan data log model, serta penggunaan teknik analisis statis yang komprehensif seperti kolerasi, PCA, cluster ANOVA, dan regresi berganda. Selain itu, fokus pada on-demand lectures membuat penelitian itu sangat relevan dengan situasi pasca pandemi. Namun, kelemahan penelitian adalah terbatasnya sampel yang berasal dari satu fakultas saja di Yamauchi University, sehingga hasilnya kurang dapat digeneralisasikan. Nah, penelitian itu juga tidak menggunakan pendekatan kualitatif yang dapat memperkaya pemahaman terkait aspek efektif mahasiswa, dan hasil belajar hanya diukur melalui skor ujian akhir tanpa memperlihatkan aspek keterampilan maupun kepuasan mahasiswa itu sendiri. Boleh di next? Nah, hasil kesimpulannya itu kesuksesan pembelajaran daring dalam on-demand lecture lebih banyak ditentukan oleh penggunaan aktif model dan efektivitas perencanaan belajar daripada orientasi awal mahasiswa terhadap e-learning itu sendiri. Dari segi metodologi, penelitian itu cukup kuat dan memberikan kontribusi berarti pada liatur e-learning. Meskipun terdapat keterbatasan pada generalisasi, hasil, dan cukup variabel yang diukur, dan cakupan variabel yang diukur. Relevansi artikel ini juga tinggi bagi bidang pendidikan, khususnya dalam perancangan strategi pembelajaran digital efektif.
Boleh di next. Untuk artikel selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Mohon maaf Pak sebelumnya, jadi tadi rekan saya ada yang berhalangan. Bisa saya lanjutkan? Untuk artikel kuantitatif berikutnya ada exploring the acceptance and user satisfaction of AI-driven learning platform. Untuk latar belakangnya, penelitian ini didasarkan pada peningkatan adopsi platform learning berbasis kecerdasan buatan seperti Moodle, Blackboard, Edmodo, Corsa, and edX, khususnya di Arab Saudi. Namun penelitian ini sebelumnya di kawasan Teluk masih kurang, terutama dalam mengintegrasikan model penerima teknologi atau TAM dan model expectation confirmation atau ECM. Untuk mengevaluasi penerimaan, kepuasan, dan keinginan siswa untuk menggunakan platform tersebut, fokus penelitian ini adalah integrasi TAM dan ECM secara bersamaan, dan fokusnya adalah konteks pendidikan tinggi Arab Saudi yang sedang mengalami transformasi digital. Kemudian landasan teorinya, teknologi pengakuan model TAM atau TAM atau maaf, untuk landasan teorinya, teknologi pengakuan model TAM yang memiliki variabel utama perceived usefulness atau PU dan perceived ease of us atau PEOU dan expectation confirmation model atau ECM yang berfokus pada kepuasan pengguna adalah dasar penelitian ini. Nah, selain itu, penelitian ini juga menekankan fitur AI yang ada di platform e-learning seperti jaringan pembelajaran sosial, lingkungan pembelajaran pribadi, dan portofolio pembelajaran pribadi. Nah, selain itu, faktor individu seperti kemandirian, kesiapan untuk belajar secara mandiri, dan inovasi pribadi juga menjadi perhatian. Dengan menyelidiki interaksi antara faktor teknologi dan personal di lingkungan lokal, posisi penelitian ini menambah literatur. Kemudian dari metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei cross-sectional. Data dikumpulkan melalui kuesioner daring yang disebarkan di berbagai universitas di Arab Saudi. Teknik sampling ini menggunakan stratified random sampling dengan total 500 responden mahasiswa yang memiliki pengalaman menggunakan platform AI-driven learning. Analisis data dilakukan menggunakan uji statistik inferensial untuk menguji hipotesis yang dibangun dari integrasi TAM dan ECM, termasuk pengaruh langsung, tidak langsung, serta efek modernisasi dari faktor individu. Kemudian hasil dan temuannya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa social learning networks, personal learning portfolios, dan personal learning environments berpengaruh signifikan terhadap PU dan POU.
Kedua variabel ini juga terbukti mempengaruhi kepuasan mahasiswa secara positif, namun pengaruh kepuasan terhadap niat menggunakan platform tidak signifikan. Faktor individu, khususnya self-efficacy, terbukti mempengaruhi niat penggunaan, sedangkan interaksi antara kepuasan dan karakteristik individu tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini menyoroti bahwa meskipun kepuasan penting, faktor persepsi penggunaan dan kemampuan individu lebih menentukan niat berkelanjutan untuk menggunakan platform AI driven. Selanjutnya, di diskusi penulis menegaskan bahwa temuan penelitian ini memberikan perspektif baru dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang hanya berfokus pada TAM dan atau ECM. Secara terpisah, kompleksitas faktor yang mempengaruhi penerimaan teknologi AI dalam pendidikan terlihat dari integrasi kedua model. Selain itu, disebutkan bahwa self-efficacy adalah kunci untuk adopsi teknologi. Ini berarti bahwa sekolah harus membantu siswa meningkatkan kepercayaan diri untuk digital mereka dan membuat platform yang mudah digunakan untuk mendorong keberlanjutan. Kelebihannya dan kelemahannya, penggunaan model teoritis yang komprehensif, sampel yang besar, dan pendekatan kuantitatif yang sistematis adalah manfaat dari artikel ini. Selain itu, artikel ini relevan secara praktis karena menyoroti strategi untuk menerapkan learning berbasis kecerdasan buatan di Arab Saudi. Dan untuk kelemahannya adalah desain cross-seksional yang membatasi pemahaman tentang dinamika penggunaan dari waktu ke waktu dan kurangnya pendekatan kualitatif untuk memahami secara meluruh pengalaman pengguna. Kesimpulannya, secara keseluruhan penelitian ini menegaskan bahwa faktor individu bukan kepuasan pengguna, lebih menentukan adopsi platform learning berbasis AI daripada kegunaan dan kemudahan penggunaan. Artikel ini sangat baik memberikan kontribusi teoritis dan untuk integrasi TAM dan ECM dan relevan secara praktis untuk strategi transformasi digital pendidikan tinggi di Arab Saudi. Selanjutnya akan dipaparkan mengenai artikel kualitatif oleh rekan saya. Oke, izin melanjutkan. Artikel kualitatif yang pertama, judulnya Exploring Student Protection of the Design. Boleh. Oke,
Untuk artikel yang pertama berjudul Exploring Student, Perfection of the Design and Use of the Model Learning Management System. Nah, latar belakang dari adanya artikel ini adalah penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi persepsi mahasiswa tentang bagaimana sih desain dan juga penggunaan model dengan pendekatan kualitatif. Nah, biasanya penelitian-penelitian terdahulu itu hanya membahas bagaimana penggunaan model digunakan oleh dosen-dosen atau oleh para pendidik. Nah, tapi di sini artikel ini tuh lebih menekankan untuk menilai bagaimana penggunaan modul itu ke mahasiswa ataupun ke siswa dari pengguna modul itu sendiri. Nah, dari modul ini sendiri juga dipelajari faktor-faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat dari keberhasilan penggunaan LMS model tepatnya di universitas. Nah, untuk landasan teori dari penelitian ini, itu memakai landasan teori Information System Success Model atau ISSM, yang mana ISSM ini diadaptasi menjadi dua aspek. Yang pertama yaitu kualitas teknis dan juga kualitas pendidikan. Nah, tujuan dari artikel ini tentunya untuk melengkapi data studi kuantitatif yang sebelumnya dengan adanya pemahaman baru dengan metode kualitatif tentang pengalaman mahasiswa dalam penggunaan model. Nah, untuk metode dari artikel ini sendiri itu yaitu metode kualitatif eksploratif dengan teknik tematik analisis. Nah, kemudian untuk hasil dari artikel ini yaitu penelitian menemukan 7 tema ISSM, di mana mahasiswa menilai kualitas informasi dan juga fitur pembelajaran atau forum dan juga assessment itu nilainya positif, tetapi mengeluhkan kendala teknis seperti navigasi, integrasi, dan kecepatan. Nah, di mana hal ini pun menunjukkan bahwa terjadi ketegangan antara potensi pedagogis model dan juga keterbatasan teknis. Boleh di next. Oke, dari hasil diskusi yang dilakukan, dipahami bahwa meskipun model ini memiliki banyak fitur yang bermanfaat, tapi terdapat keterbatasan teknis yang menurunkan efektivitas penggunaannya. Nah, temuan ini tuh sejalan dengan studi sebelumnya yang dilakukan, bahwa ternyata kualitas dan juga sistem dan kepuasan pengguna dari model ini sendiri itu menjadi kunci dari adaptasi LMS. Nah, secara praktis, perlu ya adanya peningkatan desain antarmuka dan juga dukungan teknis. Sedangkan secara teoritis, penelitian ini tuh memperluas penerapan ISSM atau metode yang sebelumnya dengan pendekatan kualitatif di pendidikan tinggi. Nah, untuk kelebihan dari artikel ini sendiri tuh dalam penerapannya model itu dilakukan kuesioner terbuka itu untuk menghasilkan data kaya dan juga analisis tematik transparan dengan NVivo, lalu argumen kuat karena dikaitkan dengan ISSM dan juga literatur. Nah, untuk kekurangannya, data ini hanya dari satu universitas saja, jadi generalisasinya itu terbatas dan juga kuesioner itu disebar secara daring sehingga membatasi kedalaman tanpa adanya wawancara dan juga observasi secara langsung. Nah, untuk kesimpulannya, model ini tuh bermanfaat dan juga fleksibel untuk mendukung pembelajaran, tetapi efektivitasnya masih terhambat oleh masalah teknis yang kemudian desain yang masih kurang dan juga minimal dukungan dari penggunaan. Boleh lanjut? Oke, untuk pembahasan artikel selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Oke, untuk artikel selanjutnya itu ada designing inclusive and adaptive content in a model, framework and a case study from Jordanian Higher Education. Nah, untuk latar belakangnya itu, penelitian itu tuh menyorot kekurangan inklusivitas dan adaptivitas model dalam blended learning. Nah, tujuannya itu tuh untuk merancang framework berbasis Universitas Design for Learning atau UDL untuk menghasilkan konten yang inklusif dan adaptif. Nah, sekaligus menawarkan model desain pembelajaran praktis yang dapat direplikasi di universitas khususnya di Timur Tengah. Nah, untuk landasan teorinya itu, teori utama penelitian ini adalah Universitas Design learning yang menekankan variasi cara penyajian materi, ekspresi pemahaman, dan juga keterlibatan mahasiswa itu sendiri. Nah, untuk metode yang digunakan itu metode kualitatif deskriptif eksploratif dalam case study dengan subjek 70 mahasiswa dan 16 dosen. Nah, data ini tuh dikumpulkan lewat refleksi, observasi, dan juga analisis model itu sendiri. Fokus dalam grup mingguan atau FGD dan juga wawancara. Nah, analisis ini tuh memakai tematik analisis induktif berbasis UDL dengan trigulasi dan validasi berulang. Nah, untuk hasil utamanya itu ada tantangan konten, terus aksesibilitas dan juga teknis. Nah, fitur adaptive model itu membantu mahasiswa tetapi untuk dosen terbatas oleh waktu dan juga beban pekerjaan dari dosen itu sendiri. Nah, model ini tuh berpotensi inklusif namun terhambat oleh sumber daya itu sendiri. Boleh di next? Nah, untuk di yang kelompok kita diskusikan itu tuh menegaskan bahwa studi ini tuh memperkaya literatur dengan menunjukkan integrasi UDL di model dapat meningkatkan aksesibilitas dan keterlibatan. Nah, implikasi praktis itu butuh pelatihan dosen dan juga dukungan teknologi yang lebih memadai dan kebijakan dari institusional itu sendiri. Nah, untuk implikasi teoritisnya itu menawarkan framework baru berbasis UDL untuk model sebagai acuan penelitian selanjutnya. Nah, untuk kelebihannya itu tuh metodologinya itu tuh maksudnya kayak refleksi pengajaran, terus fokus grup mahasiswa atau FGD, terus wawancara dosen dan juga analisis tematik interaktif, argumen kuat berbasis UDL dan juga data empiris itu sendiri. Tetapi kekurangannya itu tuh konteksnya itu juga terbatas pada satu mata kuliah saja dan di satu universitas saja. Sebagai potensi bias karena peneliti juga berperan sebagai pengajar itu sendiri. Nah, kesimpulannya ini tuh fitur adaptive model berbasis UDL ini tuh dapat menciptakan pengalaman belajar yang tentunya lebih inklusif. Mahasiswa juga terbantu dengan fleksibilitas, sementara dosen menyoroti perlunya dukungan dari institusional itu sendiri. Nah, artikel ini tuh juga kuat dalam kontribusi praktis berupa framework, inklusi, dan juga metodologi mendalam. Namun terbatas pada konteks penelitian yang sempit. Boleh di Selanjutnya saya kembalikan ke Galuh. Oke, mungkin karena supaya nggak semakin lama lagi, sudah selesai presentasi dari dua artikel kualitatif dan kuantitatif. Mohon maaf karena banyak sekali kekurangan dari kelompok dua, kurang dan lebihnya saya kembalikan kepada Pak Adit atau kepada kelompok tiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin kita cukupkan dulu lah dua kelompok dulu ya. Saya akan sedikit mengevaluasi, terutama untuk yang tugas minggu lalu ya. Saya cek cross check ya, belum mendetail ya, baru sekilas-sekilas saja. Ada beberapa poin temuan yang saya lihat. Gitu. Yang pertama, masih ada kelompok yang ternyata belum mengumpulkan. Yang pertama, ya. Yang kedua, eh, masih banyak kelompok yang sebenarnya saya sudah memberikan masukan ya di sebelum-sebelumnya, tetapi masih tetap tidak dirubah
Sebagai contoh ya, misalnya pada tahap pembuatan. Nah, mungkin kan sudah saya sampaikan ya, ya kalau di tahapan pembuatan itu bukan lagi kamu ngomongin terkait dengan konsep, perancangan, pengumpulan, dan lain sebagainya, enggak. Tapi memang tahapan untuk pembuatan teknologi itu sendiri. Misalnya kalau menggunakan LMS, seperti yang saya contohkan ya, misal LMS-nya menggunakan Google Classroom, berarti kan kita buat daftar mata kuliahnya, kita buat kodenya, kita buat apa namanya materi-materinya, lalu kita masukkan dan lain sebagainya. Jadi si pembaca pun melihat tulisan kalian di tahapan pembuatan tuh minimal ya, minimal oh step by stepnya sudah jelas. Ketika mencoba ya walaupun mungkin nggak 100% berjalan dengan baik, tapi sudah ada gambaran apa yang harus dilakukan terlebih dahulu. Nah, masih banyak ya kelompok yang saya cek gitu ya, masih hasilnya masih sama di minggu lalu. Contohnya misalnya masih definisi lah, terus apa operasional lah, validitas lah, terus implementasi. Ya kurang lebih seperti itu ya. Mungkin silahkan jika mau dirubah ya silahkan. Saya sudah berulang kali ya apa namanya menginfokan ini terkait dengan perubahan-perubahan ini. Jadi mungkin itu catatan untuk ah, apa hasil observasi terkait dengan penerapan teknologi pendidikan ya. Itu yang correction yang pertama gitu. Nah, untuk yang kedua yang terkait dengan hari ini yang kalian sampaikan paparannya berkenaan dengan teknologi pendidikan yang kalian observasi dari kajian, dari artikel penelitian yang dimana itu nanti disesuaikan dengan harapan saya, disesuaikan dengan apa yang kamu observasi di pertemuan kedua gitu. Jadi kalian sudah tahu gambarannya atau hasilnya dari penggunaan teknologi tersebut gitu. Jadi nanti silahkan dikumpulkan di link folder yang kemarin juga gitu, silahkan dikumpulkan di situ tugas kelompoknya dan lain sebagainya. Kelengkapan tugasnya nanti dikumpulkan di situ, nanti saya cross check kembali ya satu persatu. Nah, syukur-syukur di situ kalian juga membandingkan sebenarnya antara artikel A, B, C itu yang kuantitatif ya kuantitatif, yang kualitatif yang kualitatif. Apa sih sebenarnya mungkin ya dari format yang saya kirimkan nggak semua ada kan mungkin ya dalam satu artikel itu. Nah, bisa dijelaskan, misalnya di sini ada, di situ tidak ada, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa membuat perbandingan, oh ternyata di dalam suatu artikel itu, walaupun dia publish di international jurnal, terindeks Scopus, ternyata juga standarnya cukup berbeda, karena satu paragraf misalnya, sorry, satu artikel gitu bicara tentang novelty misalnya, satu artikelnya nggak bicara tentang novelty, dan lain sebagainya. Jadi analisis itu juga perlu untuk kita lakukan supaya kita paham ternyata standarnya untuk publikasi di suatu artikel itu sama atau enggak sih walaupun kita lihat sama-sama terindeks Scopus. Jadi nanti silahkan dikumpulkan hasil observasinya dan disesuaikan dengan format kemarin juga. Nah, mungkin ada beberapa hal yang saya sampaikan ya, yang akan saya sampaikan terkait dengan artikel ini yang akan nantinya menjadi tugas UTS kalian. Salah satunya kalian akan membuat sebuah artikel sederhana saja ya, artikel penelitian sederhana. Itu ya bebas saja artikel penelitian sederhana ini. Apakah mau kalian buat apa namanya, buat kuantitatif atau kualitatif terserah bebas ya. Tapi di sini saya akan memberikan gambaran yang mungkin nggak terlalu merepotkan ya. Maksudnya merepotkan ini kalau kita kuantitatif itu kan kita terlibat dengan orang lain. Artinya misal kalau pakai kuesioner atau sebar kuesioner dan lain sebagainya gitu. Kalau misalnya kualitatif wawancara ya harus wawancara dan lain sebagainya. Tentu saja itu akan membutuhkan apa namanya keterlibatan orang lain dan waktu yang cukup banyak untuk menyusunnya.
Nah, di sini saya akan sedikit memberikan gambaran terkait bagaimana artikel yang mungkin tidak perlu melibatkan orang lain, tapi kalian bisa mengerjakan secara mandiri dan simpel, gitu. Ini saya gambaran saja. Kalau kalian mau membuat seperti ini ya silakan. Kalau kalian membuat secara kuantitatif seperti yang sudah kalian analisis, dibuat sederhana ya silahkan. Atau kualitatif yang misalnya pakai wawancara, ya monggo aja nggak masalah. Karena kan di observasi terkait dengan kajian itu kan kalian juga sudah menganalisis sebenarnya metodologi yang dipakai itu apa. Tahapan-tahapannya saya rasa kalian juga sudah kalau menganalisis lebih detail akan tahu tahapannya harus seperti apa pertama. Menyediakan kuesioner atau menyediakan pertanyaan, lalu wawancara, lalu triangulasi data, triangulasi sumber kalau dia kuantitatif kan, kualitatif itu kalau kuantitatif ya mungkin sebar angket, analisis data, terus deskripsi dan lain sebagainya. Tentu saja kalian sudah ada gambaran. Harapan saya setelah kalian melakukan analisis itu kalian ada gambaran, oh ini lo kuantitatif, oh ini lo kualitatif. Nah, di prakteknya pada saat kalian menyusun ini, ya silahkan dikaitkan dengan, tentu saja dikaitkan dengan teknologi pendidikan yang harapannya lagi-lagi eh, teknologi pendidikan yang kalian buat di artikel ini masih relevan dengan apa yang kalian observasi. Jadi masih runtut gitu ya. Jadi sumber awalnya pun kalian sudah melakukan observasi di teknologi di lembaga maupun apapun itu masih tetap kalian bawa sampai kalian tugas ini. Sehingga relevan tadi observasi teknologinya seperti apa, terus kajian-kajian artikel terkait dengan teknologi tersebut seperti apa, lalu kalian membuat itu masih satu jalur sehingga akan mempermudah kalian dalam penyusunan. Kalau kalian lompat-lompat itu nanti kalian akan membuat lagi mencari hal sesuatu yang baru yang tentu saja akan mempersulit kalian sendiri. Nah, ini saya memberikan contoh sederhana ya pembuatan artikel yang tentu saja tidak perlu melibatkan orang lain. Artinya kamu duduk sendiri, merenung dan lain sebagainya, kamu akan selesai, ya. Nah, ini contoh sederhana artikel terkait dengan systematic literature review ya. Jadi ngomongin terkait dengan tren dan challenge Indonesia terkait dengan social entrepreneurship ya. Nah, ini ngomongin systematic literature review dari tahun 2013 sampai 2023. Jadi ngomongin tren yang ada hubungannya dengan entrepreneur ya, social entrepreneur. Nah, kalau berbicara tentang sistematik literatur review ini lebih 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 tidak perlu melibatkan orang lain. Ya, sebagai contoh kita lihat di sini lagi-lagi ini hanya akan membahas tentang social entrepreneurship ya penelitian-penelitian itu sendiri yang ada di Indonesia. Clear. Cuma itu. Jadi poinnya satu. Ketika kalian misalnya membuat teknologi apa mengobservasi teknologi yang kemarin, contohnya pakai gamification, ya berarti tema kalian di sini adalah gamification gitu ya. Entah itu gamificationnya di Indonesia, entah itu di dunia ya terserah kalian. Nanti kalian yang menentukan. Nah, kurang lebih ini akan memberikan sedikit gambaran bagaimana sih menyusunnya gitu ya. Nah, mungkin tantangannya adalah ketika kalau SLR, kalau metode ini kurang lebih akan sama ya. Kalian tinggal menyesuaikan tema yang kalian ambil gitu ya. Dan berapa artikel yang akan kalian review. Nah, ini kan contoh-contoh artikel datanya. Jadi kalian cuma memasukkan data-data, terus ini kalau kita lihat di sini ada parameternya gitu ya. Terus ada Prisma ya. Ini Prisma simpel sih kalau kalian sudah punya data, tinggal dimasukkan data-datanya, berapa yang dikurang. Ini di YouTube banyak ya. Cuman memang tantangannya pada saat kalian menggunakan Prisma ini harus langsung tuntas. Jadi nggak bisa kita isi terus kita tinggal ke dapur ngambil apa bikin kopi atau cuci piring dulu nggak bisa. Jadi harus diselesaikan sehingga dia akan nanti bentuknya seperti ini. Kalau kalian tinggalin sebentar aja gitu ya, mungkin bikin kopi atau ke dapur atau kemana gitu ya, bisa saja kalian akan mengulang lagi, input lagi satu-satu angkanya, datanya dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya menggunakan Prisma ini
pertama yang harus diperhatikan jangan ditunda-tunda gitu. Jadi saat kalian membuat Prisma, membuat tabel-tabel riset parameter maupun riset artikel, riset data ini, kalian sudah mendownloadnya, ya. Berapa jumlahnya? Nah, kalau kalian pernah pakai Publish and Perish itu juga bisa, gitu ya. Kan tinggal dilihat source-nya kamu dari mana, apakah dia dari Google Scholar atau mungkin dari Scopus bisa bebas tinggal pilih. Ya, itu tinggal kalian klik nanti kalian bisa download metadatanya gitu ya. Dan kalau kalian pakai eh, atau sorry punya akun Scopus yang berbayar itu juga bisa download source-nya datanya sekian banyak dan bagus-bagus gitu ya. Nanti akan kelihatan jumlah papernya berapa. Tapi kalau untuk pakai Publish and Perish mungkin nggak akan terlalu banyak karena maksimalnya biasanya 200 ya kalau Publish and Perish itu. Nah, di sini ya kalian akan menjelaskan simpelnya menjelaskan dari artikel yang kalian analisis itu. Nah, ini misalnya tren bagaimana setiap tahunnya artikel terkait dengan artikel yang sedang dibahas itu mengalami peningkatan atau penurunan. Nah, di sini tinggal mendeskripsikannya saja. Nanti di situ juga kalian bisa membandingkan antara tematik analisis maupun keywordnya ya. Apa sih sebenarnya yang rata-rata dibahas di artikel yang sudah kalian download itu. Jadi ini em, nggak harus ada semua ya. Mana yang bisa kalian lihat gitu ya. Misal di artikel-artikel ini ada limitasi yang kalian ambil ya. Ada future research-nya ya itu bisa kalian ambil atau tambah. Ya ini gambaran sederhana untuk literatur review. Kalian juga bisa mencari literatur review yang lain yang mungkin menurut kalian lebih sederhana dan simpel saja. Untuk pembuatan tugas pengganti UTS terkait dengan artikel penelitian yang nantinya kalian publishkan tentu saja dan nanti kalian presentasikan masing-masing supaya saya bisa apa ya istilahnya memonitoring apa yang sudah kalian buat karena di pengalaman beberapa pertemuan yang lalu ternyata hasilnya kalau tidak didampingi dan sebagainya cenderung ngawur gitu ya. Kalau ngawur dilema juga dikasih nilai kecil jelek, dikasih nilai bagus ya kebangetan kan itu karena hasilnya begitu. Jadi harapannya di sini juga nanti kalian setelah membuat akan ada istilahnya bimbingan lah, pendampingan. Kalau kalian pakai AI mudah kok, nggak perlu ribet dan saya rasa itu yang perlu kalian manfaatkan ya, terutama di ya mungkin kan bentar lagi kalian juga nyusun ya. Karena mumpung belum ada aturan terkait dengan penyusunan, misal skripsi, batas penggunaan AI-nya berapa persen belum ada kan baru Turnitin. Nah ini harus kalian manfaatkan penggunaan-penggunaan AI-nya. Jadi kalau kalian sudah buat ya artikelnya, ya di pertemuan 6 atau mungkin pertemuan 7 gitu ya bisa disampaikan hasil perkembangannya. Jadi nanti akan ada masukan saya apa yang sudah kalian tulis dan lain sebagainya bisa direvisi dan diperbaiki begitu ya. Dan tentu saja apabila artikel itu terpublish maka otomatis nilainya A untuk UTS ya. Nilainya A UTS. Jadi nanti komponen di dalam SLR ini juga beda-beda kok. Nggak harus seperti ini dan sepanjang ini gitu ya. Jadi kalian bisa melihat paling gampang adalah contoh lihat saja yang sudah ada, gitu. Nah ini kan contoh lainnya nih. Ini saya rasa lebih simpel ketimbang tadi. Nah ini kalau kalian bisa pakai Fast Viewers gitu ya, kalian bisa menampilkan hal-hal yang menarik seperti ini gitu. Contohnya ini. Ini kalian cari di YouTube banyak. Tinggal misalnya pakai Force Viewer dengan Publish of Paris gitu ya. Nanti caranya juga ada di situ. Kalian bisa dari download datanya dari Publish of Paris. Nanti tinggal ngupload ke Force Viewer. Nanti bentuknya ini di copy, ditempel, udah ada. Simple, bro. Pokoknya kalau kalian berusaha itu ini ada kok di YouTube banyak. Nah, deskripsinya mudah aja. Deskripsinya tinggal poin-poin pentingnya mana, apa.
yang sudah kalian rekap, lalu nanti kalian deskripsikan, buatkan dengan berbantu AI. Nanti tinggal kalian tambah-tambahkan atau kalian rubah kalimatnya supaya nggak terlalu AI banget dan gitu. Nah, seperti ini. Nah, ini fast viewers ya, ini lebih kecenderung ke fast viewers. Nah, sebenarnya ini cuma merekap data aja sih, dokumen berupa jumlahnya ada berapa. Kadang juga ada misalnya citasi paling banyak itu ada berapa gitu ya. Terus jurnalnya yang publish misalnya di bidang yang kamu ingin angkat itu cenderung misal apakah di Scopus Ki berapa dan lain sebagainya. Itu bisa dijelaskan di sini gitu. Jadi nanti kalian bisa carilah contohnya yang menurut kalian masih mudah untuk kalian pegang begitu ya. Atau mau pakai contoh punya saya ini juga termasuknya simpel ini ya. Kalau kalian kan nggak harus yang gimana-gimana. Kalau ini kan standarnya cukup tinggi ya. Karena ini pasti menggunakan metadata yang sumbernya dari Scopus. Nah, kalau kita mau download metadata dari Scopus itu agak sulit, nah, karena harus punya akun berbayar. Kalau akun-akun biasa kita yang daftar di Scopus itu nggak bisa. Nah, kalau akun perbedaannya misal pakai Publish Operis maupun di Scopus itu cukup berbeda, dari kelengkapan datanya itu cukup berbeda. Maka di Publish Paris itu nggak semua yang ada di Scopus itu bisa di-download itu. Tapi kalau pakai Scopus yang akun Scopus yang berbayar itu bisa di-download semua. Dan jumlahnya pasti akan banyak dibandingkan pakai Publish Paris. Tapi nggak masalah, ini kan kita baru apa ya belajar untuk menulis saja gitu ya dan mengangkat tema yang ingin kalian yang kalian sudah tentukan di awal tuh. Jadi mudahnya nanti kalau kalian sudah mau nyusun skripsi, tinggal tema itu sudah jadi bekal kalian. Misalnya kalian temanya pendidikan, terus ngomongin teknologi, entah itu gamification yang sudah teman kalian sampaikan tadi, tinggal diimplementasikan, dibuatkan apa gamenya, bentuknya dan lain sebagainya. Itu kan banyak ya sekarang web-web untuk gamification itu. Tinggal buat soalnya dimasukkan, nah tinggal eksperimen. Nah itu akan jadi modal yang bagus ya ketika kalian itu mempunyai dokumentasi yang bagus itu. Sehingga nanti pada saat penyusunan tinggal ngelengkapi saja dan tinggal minta persetujuan pembimbing terutama ya. Baik, mungkin itu ya penjelasan singkatnya terkait dengan SLR ini. Ya, intinya kalian coba cari dulu lah mana artikel yang menurut kalian cocok untuk kalian. Kalau saya ini cocok ya, termasuknya agak simpel menggunakan post viewers, nggak susah-susah banget post viewer itu ya. Terus apa aplikasinya juga nggak berat, enteng banget. Ketimbang kalau misalnya pakai Amos, pakai Smart PLS, ya mungkin akan lebih ribet tahapannya. Tapi kalau ini kan tinggal masukkan datanya, tinggal pilih saja, nanti akan muncul hasil seperti ini, tinggal copy, tempelkan saja. Gitu. Mungkin ada pertanyaan, silahkan jika ada pertanyaan. Silahkan Pandu. Pak, izin untuk bertanya. Berarti untuk yang UTS ini individu atau kelompok, Pak? Oke, yang UTS ini individu ya. Silakan membuat artikel entah itu bibliometrik, entah itu SLR, entah itu kuanti atau kuali bebas. Tapi harapan saya itu sesuaikan dengan apa yang kamu observasi. Jadi biar linear lebih mudah juga begitu. Nanti baru setelah UTS itu baru nanti kita akan buat project yang projectnya itu adalah kelompok. Kira-kira begitu. Baik, Pak. Terima kasih. Iya, baik. Ada lagi silahkan. Oke, jika tidak ada, silakan nanti hasil yang kalian review tadi dikumpulkan di link yang observasi kemarin ya.
Sambil nanti saya cross check lagi yang belum ngumpul silahkan dikumpul, jangan ditunda-tunda lagi. Yang eh, tadi tersentil lah ibaratnya yang belum direvisi ya. Kalau mau mendapatkan nilai yang bagus ya direvisi sesuai dengan masukan yang sudah diberikan. Karena itu kan berulang kali ya saya sampaikan. Sudah cukup banyak deh kalau nggak salah saya sampaikan, tapi hasilnya setelah saya cek masih tetap sama, itu tidak ada perubahan. Jadi ya, ya kalau mau nilai bagus ya diusahakan, kalau tidak mau biasa-biasa aja ya nggak apa-apa kan. Baik, mungkin itu dulu ya untuk pertemuan kita. Silahkan didiskusikan dengan baik dengan teman-temannya, dengan timnya, mana yang perlu direvisi, mana yang perlu dilaporkan dan lain sebagainya. Nanti akan saya cek kembali di link Google Drive yang sudah dikirimkan oleh PJ ya. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Silahkan didiskusikan kembali. Ya, targetnya pertemuan 6-7 ya. 6-7 itu sudah ada yang mewakili ya, walaupun nggak semua ya, 1-2 orang supaya ada gambaran masukan terkait dengan UTS itu ya, terkait dengan penyusunan artikel sehingga nanti pada saat UTS sudah dikumpul dengan kondisi sudah bagus gitu. Karena kan ini pertemuan ke berapa ini? Keempat ya. Pertemuan keempat gitu ya, masih ada 4 minggu lagi untuk sampai ke UTS. Saya rasa kalau satu hari satu paragraf aja sudah cukup banyak paragraf itu ya, sampai 4 minggu atau 28 paragraf sudah banyak banget itu, bisa bisa berlembar-lembar mungkin puluhan lembar. Mungkin itu saja. Terima kasih semuanya sudah stay dan on cam dan memaparkan tadi hasilnya ya. Nanti secara detailnya akan saya coba saya baca gitu. Nanti akan saya berikan masukan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.